Oke, selamat datang di channel saya Doni VN. Di sini saya akan membahas suatu hal yang lumayan sering terjadi di mana-mana sekarang, guys. Dan ini juga termasuk hal yang menurutku sangat berbahaya ya dalam sendi kehidupan, yaitu judi, guys. Nah, gue akan membahas bagaimana sebuah judi itu berimpact terhadap kehidupan. Oke, di sini gue akan membahas dari segi realita. Di sini ada catatan dari sang korban ya. Nah, yang pertama di sini ada dari gaming, guys. Jadi, judi ini juga banyak terjadi di game-game tertentu, guys. Ya, itu seperti kalau kita misalnya bermain judi secara langsung misalnya, guys, atau kalian misalnya itu kalian tahu apa yang kalian lakukan gitu. Bahkan terkadang itu membuat kita tuh jadi tahu gitu, oh kita dari awal sudah memang niatnya seperti itu gitu, dia tidak berharap lebih. Itu pun juga banyak yang kena, guys, apalagi kalau kalian bermain judi yang modelannya game. Seperti contoh, kita beli top up ya, kita top up satu game terus dapat chest. Setelah kita dapat chest, di chest tersebut kita ada gacha-gachanya di situ, guys. Menurutku nih banyak sekali game yang menurutkan ini. Sebenarnya dari dulu sih, dari zaman Clash Royale. Gue dulu top up Clash Royale tuh sampai banyak lah, guys ya. Gue sampai kayak tabungan itu dipakai buat itu, guys. Dan sekarang juga gamenya berkembang. Nah, di sini yang benar-benar menurut gue itu kita harus semakin mengerti adalah bahwa di game-game tersebut itu bisa dibilang cukup bikin kita ketagihan, guys. Jadi kalau misalnya kalian top up terus dapat item bagus, kalian bakal top up terus, guys. Gue terjadi itu ketika gue main game mobile ya, yang ada Hirumia-nya itu. Gue dulu top up sampai bisa beli skin zodiak, guys, gara-gara gue tuh kayak seru gitu, klik dan gak nyadar ternyata itu udah pakai seluruh tabungan gue untuk hidup 3 bulan. Dan itu sangat aku baru nyadar itu telat gitu, guys. Nah, di sini kenapa gue bahas ini, karena untuk judi sendiri itu ya, banyak orang yang belum nyadar gitu. Bahaya nggak sih untuk judi? Menurutku tuh sangat bahaya, karena dengan lu berjudi, lu tuh nggak mengerti gitu nanti bakal jadi apa, karena kita hitungannya spekulasi ya. Dan spekulasi dalam berjudi itu berbeda sama kita spekulasi kalau kalian misalnya mungkin bermain saham mungkin ya, atau kripto. Itu spekulasinya masih ada hitungannya, guys. Tapi dalam berjudi rata-rata spekulasinya adalah menggunakan harapan, guys. Nah, gue akan membahas lagi. Jadi yang kedua, judi dalam kehidupan. Jadi judi itu tidak selalu kita judi kayak main slot atau apa gitu ya. Itu nggak selalu judi kayak begitu. Ada kalanya dimana ketika judi itu lebih cenderung seperti misalnya kayak ini, guys. Kalian berjudinya itu kayak membeli barang-barang bekas gitu. Nah, waktu itu gue beli laptop, guys. Itu harganya lumayan murah. Ternyata pas sampai minusnya banyak sekali. Terus gue juga sempat beli HP Android bekas. Gue beli 4 kali kalau nggak salah, 4 kali harganya itu 150 ribuan, dan ada yang harganya sekitar sejutaan, guys, bekas itu. Ternyata pas sampai itu minusnya banyak, guys, dan ada yang tidak sesuai. Bahkan gue sempat beli headset juga, banyak lah. Itu juga termasuk sebenarnya untuk berjudi, guys. Jadi kayak kita membeli sesuatu yang sebenarnya itu dari segi harga tidak masuk akal, tapi tetap kita beli karena ingin mendapatkan manfaatnya dari situ, guys. Itu juga termasuk judi. Jadi judi adalah sesuatu hal yang kalian dapatkan tanpa spekulasi, tanpa kejelasan, tanpa perkiraan pasti. Jadi kayak sifatnya menebak-nebak gitu. Itu dapat menghancurkan hidup, guys. Karena sebagus apapun perkiraan kalian, kalau kalian hitungannya hanya spekulasi, untung-untungan, hoki-hokian, ya itu namanya judi. Dan yang hancur itu sangat fatal, guys. Kayak misalnya saya dulu tuh ini, guys,
Gue itu sempet jual akun. Jadi kan akun Mobile Legendku tuh ada banyak. Ada akun yang aku pakai buat ngejoki, buat top up, dan buat akun pribadi sama akun konten. Nah, aku tuh sempet jualin akun itu karena eh ya karena memang butuh uang gitu. Jadi ya itu makanya, jadi judi itu sangat-sangat membahayakan sekali gitu. Dan judi itu juga sebenarnya banyak sekali guys, banyak sekali hal di dunia ini yang judi. Tapi bukan berarti judi itu kayak tadi, judi itu bukan selalu berbentuk seperti hal yang kalian pikirkan. Judi itu kayak dalam kehidupan pun juga bisa berjudi guys. Misalnya kalian kalian berharap sama seseorang guys, kalian berharap seseorang itu bakal jagain kalian mungkin ya, atau bakal apa gitu, ternyata tidak gitu ya. Dan judi ini biasanya berharap yang berlebihan tapi tidak disertai dengan logika yang bagus gitu. Nah, jadi di sini gue cuman ingin memberitahu bahwa stop guys ya kita berjudi. Atau mungkin kalian yang udah pernah kalian bisa coba share di kolom komentar guys. Jadi ini menurutku sangat menyedihkan gitu. Banyak juga kejadian-kejadian yang bermula karena berjudi. Misalnya gini, orang tersebut itu sudah punya uh, istilahnya itu tidak kekurangan lah ya, udah cukup. Tapi karena dia bermain seperti itu, akhirnya dia kehilangan semuanya dan ya mulai dari nol lagi. Dan itu lumayan sesuatu yang harusnya tidak perlu dilakukan gitu. Gue bilang begini karena gue sempat ya jatuh juga karena judi guys. Jadi yang pertama, gue dulu pernah top up. Sebenarnya top up ini bukan judi ya, cuman top up yang kalau kalian gacha itu kan hitungannya dapat judi guys. Nah gue tuh sempat top up di, kalau top up di game MOBA itu ada game yang itu nggak, kalau kita top up kalau kita nggak dapat skinnya duitnya nggak balik gitu. Maksudnya nggak kayak CS:GO. Kalau CS:GO kalau kita top up, misalnya gue beli skin ini terus gue nggak suka skinnya, gue jual lagi, itu biasanya balik modal guys. Tapi di game HP itu rata-rata tidak ada yang seperti itu. Jadi gamenya itu apa, skinnya nempel di akunnya. Lalu yang kedua, sempat jadi ada temanku guys, temanku cerita di sini sempat main slot dan HP-nya rusak karena harus ditinggal nyala stay 24 jam dan rugi sampai 3 juta berserta HP-nya bootloop tematot karena emosi kan gitu. Lalu itu aja sih. Cuman ya ini kan dari teman-temanku guys. Kalau temanku memang nggak terlalu ini banget, nggak terlalu skala besar. Tapi kalau misalnya istilahnya mungkin dia udah sadar sebelum jauh gitu. Tapi mungkin kalian banyak yang aku sering lihat di YouTube ada orang yang judinya itu bener-bener tinggi sekali ya. Jadi kayak sampai jual rumah, jual sawah, jual sapi, jual mobil gitu ya, sampai jual-jual aset-aset itu menurutku sangat, itu benar-benar levelnya tinggi sekali mungkin ya. Jadi ya jangan sampai kita di posisi itu. Cuman ya aku sebagai orang yang punya empati dan pernah punya teman seperti itu, rasanya kasihan aja gitu guys. Gitu. Dan kita juga harus lebih berhati-hati guys dalam aspek kehidupan. Sebenarnya semua hal itu berjudi ya. Kayak misalnya gue bikin konten gini kalau nggak ada yang nonton juga hitungannya gue berjudi gitu, karena gue udah ngeluarin paketan ya kan, ngeluarin waktu gue gitu. Jadi semua hal itu sebenarnya judi, cuman polanya aja berbeda-beda gitu. Dan bagaimana impactnya ke dalam hidup tuh. Oke guys, sekian dari saya. Oh ya, gue juga dulu sempat beli laptop di zaman harga Bitcoin itu masih sangat tinggi, zaman mining pakai GPU RTX 3090. Jadi ketika gue beli laptop itu, ternyata setelah gue beli harga laptop itu turun sekali guys. Waktu dulu gue beli kan harga laptop sekitaran ada di 13 juta guys, laptop gaming GTX 1650. 2 tahun kemudian harganya GTX 1650 itu cuma 5 juta guys yang bekas. Kalau beli yang baru itu adanya RTX 2050, harganya cuma 9 juta. Artinya zaman sekarang lebih murah 4 juta guys. 4 juta untuk suatu laptop berarti hampir di atas 20%. Jadi harganya tuh sangat-sangat turun sekali. Jadi ya itu bisa dibilang gue juga berjudi, karena gue rela beli laptop mahal di zaman itu karena gue pengen mulai konten, karena gue mencoba YouTube Short gitu kan. Jadi YouTube Short itu di zaman dulu sangat
viral gitu. Jadi sampai gue tuh ini kayaknya ada potensi gitu. Jadi daripada gue tidak ngapa-ngapain gitu kan, nah ada potensi, gue coba untuk main YouTube Shorts dengan gue beli setup gitu, laptop, mic, dan green screen dan kawan-kawannya. Tetapi ternyata tidak uh, ya tidak seperti yang aku harapkan. Tapi ya nggak masalah juga sih sebenarnya, karena kita sudah mencoba guys, ya mencoba yang terbaik. Nggak sampean juga nggak masalah lah, kita dapat pelajarannya aja gitu guys, gitu. Gue juga pernah lihat di luar negeri guys, yang bisa dibilang gambling itu sudah sangat dilegalkan di luar negeri, kayak di US gitu. Banyak orang yang bisa dibilang mungkin sudah aman dalam segi keseharian, nggak yang gimana-gimana banget, tapi karena dia bermain gambling gitu ya, ya dia kehilangan banyak hal gitu dalam hidupnya. Ini teman gue bilang gini guys, kalau misalnya dia nggak gambling gitu ya, dia nggak gambling, mungkin beli skin atau lain-lain, dia sudah bisa beli HP baru guys. Jadi HP-nya sekarang itu katanya agak lemot gitu. Ya iya sih, kalau memang, tapi ya namanya penyesalan di akhir, jadi kita nggak usah menyesal kalau memang kalian sudah mengalami. Yang penting kita sudah nggak usah gitu-gitu lagi guys ya. Oke, thank you nonton guys, bye bye. Ya gitu sih kalau menurut gue, video ini gue tujukan buat kalian yang mungkin udah pernah mengalami. Di sharing-sharing aja, kalau kalian punya rugi apa bisa komen di bawah guys, barangkali bisa saling sharing, memberikan solusi. Gimana caranya biar bisa mengikhlaskan ya ketika kita sudah gagal banyak atau sudah rugi banyak gitu guys ya. Ini dari teman gue nih, jadi beliau ini kirim kertas ke gue. Dia bilang caranya biar bisa ikhlas dan bisa melepaskan kerugian itu dengan cara kita sibuk guys. Jadi kalau misalnya kalian dari sibuknya buka slot ya, sekarang kalian bisa ganti gitu, sibuknya kalian bisa pakai buat, kayak teman gue nih setiap hari dia pergi jalan-jalan guys. Jalan-jalan tuh nggak perlu pakai duit guys sebenarnya. Jadi kayak kalian jalan-jalan pergi keluar kota gitu ya, ya pakai duit sih untuk beli bensin, tapi nggak perlu yang kayak beli-beli gitu. Jadi setiap hari daripada dia depo buat beli gitu kan, atau dia top up, akhirnya dia pakai untuk beli bensin dan keliling-keliling guys. Sekalian juga dia ngantar paket ya, ngantar paket dan kerja-kerja sambilan lainnya gitu. Jadi jadi kira-kira seperti itu guys caranya biar kita bisa move on gitu ya dari hal-hal seperti itu. Buat kalian yang belum pernah ya jangan nyemplung gitu guys. Itu aja sih, sekian dari saya. Intinya hidup udah susah, nggak usah dipersusah lagi guys dengan ikut-ikut hal seperti itu. Tapi sebenarnya ketika kita ketika kalian pernah kena seperti itu, sebenarnya itu bukan salah kalian, karena di era zaman sekarang ini semuanya serba globalisasi ya. Jadi ketika kita kemana pasti ada algoritma atau rekomendasi. Misalnya gue buka Instagram gitu, rekomendasi gue misalnya isinya teman-teman gue yang sedang nongkrong gitu. Secara tidak langsung kita pasti pengen juga nongkrong kan. Itu juga sama terjadi ketika dalam hidup gitu. Ketika lo ngelihat ya lingkungan lo begitu, pasti lo juga begitu gitu. Sama juga kayak misalnya lo apalagi guys ya, misalnya lo ini deh, misalnya lingkungan lo adalah orang-orang sosialita gitu, pasti lo juga akan lo akan ikut jadi sosialita gitu. Oke, selamat datang di channel saya, Doni VN.